beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Novitasari dengan NIM 233131118. Pada video kali ini, saya akan membahas tugas sebuah studi kasus mengenai perusahaan Amerika, Green Source Energy, yang berencana menanamkan investasi sebesar 5 triliun di Kabupaten Tuban. Perusahaan ini akan didirikan dalam bentuk PT Penanaman Modal Asing atau PT PMA. Sebagai konsultan, perizinannya ditunjuk oleh Green Source Energy. Tugas saya adalah memberikan saran mengenai izin usaha yang diperlukan, resiko yang mungkin dihadapi, serta alur perusahaan perizinan agar investasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Green Source Energy merupakan perusahaan asal Amerika Serikat yang memiliki rencana investasi besar di Indonesia. Nilai investasinya sangatlah besar, mencapai 5 triliun rupiah, dengan beberapa kegiatan usaha utama, yaitu: pertama, mengolah nikel menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Kedua, membangun kawasan industri sebagai pusat kegiatan produksi. Ketiga, memiliki fasilitas pengolahan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Keempat, mengekspor hasil produksinya ke negara-negara asing, yaitu Asia dan Eropa. Karena perusahaan berasal dari luar negeri, maka bentuk badan usahanya adalah PT PMA yang harus memenuhi seluruh ketentuan investasi lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perpajakan, dan perdagangan yang berlaku di Indonesia. Pertama, izin usaha yang diperlukan. Sebagai konsultan perizinan, saya menyarankan Green Source Energy untuk mengurus beberapa perizinan penting berikut. Pertama, adalah pendirian PT PMA. Langkah awal adalah mendirikan badan hukum berbentuk perseroan terbatas penanaman modal asing melalui notaris. Setelah akta pendirian dibuat, perusahaan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum. Kedua adalah memperoleh nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem online single submission atau OSS. NIB berfungsi sebagai identitas perusahaan sekaligus menjadi dasar untuk memperoleh berbagai izin usaha lainnya. Ketiga adalah penetapan bidang usaha sesuai KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Karena Green Source bergerak di bidang pengolahan nikel, kawasan industri, pengolahan limbah B3, dan ekspor, maka seluruh bidang usaha tersebut harus dicantumkan sesuai kode KBLI yang berlaku. Keempat adalah persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR. Izin ini memastikan bahwa lokasi pembangunan pabrik sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Tuban. Kelima adalah persetujuan lingkungan. Karena investasi ini bernilai sangat besar dan memiliki dampak yang penting terhadap lingkungan, maka perusahaan wajib menyusun analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL akan menilai dampak terhadap udara, air, tanah, kebisingan, ekosistem, serta masyarakat sekitar. Setelah AMDAL disetujui, perusahaan memperoleh persetujuan lingkungan sebagai dasar menjalankannya kegiatan usaha. Keenam adalah perizinan pengolahan limbah B3. Karena Green Source memiliki fasilitas pengolahan limbah B3, maka perusahaan harus memenuhi seluruh persyaratan teknis mengenai penyimpanan, pengangkutan, pengolahan hingga pelaporan limbah berbahaya sesuai ketentuan pemerintah. Ketujuh adalah izin pembangunan kawasan industri. Karena perusahaan akan membangun kawasan industri sendiri, maka diperlukan perizinan khusus yang mengatur pembangunan dan pengolahan kawasan industri. Kedelapan adalah perizinan ekspor. Karena hasil produksi akan diekspor ke Asia dan Eropa, karena perusahaan harus memiliki perizinan sebagai eksportir serta memenuhi ketentuan kepabeanan, standar mutu, dan aturan perdagangan internasional.
Kesembilan adalah kewajiban perpajakan perusahaan harus memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Melaksanakan kewajiban pajak perusahaan serta memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Ke-10 adalah kewajiban ketenagakerjaan. Perusahaan harus mendaftarkan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, serta mematuhi seluruh ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia. Risiko yang dihadapi. Selain mengurus perizinan, Green Source Energy juga perlu memahami berbagai risiko yang mungkin muncul. Risiko pertama adalah risiko umum. Apabila perusahaan beroperasi tanpa izin yang lengkap, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, penghentian kegiatan usaha, pencabutan izin, bahkan sanksi pidana. Apabila terjadi pelanggaran tertentu, risiko kedua adalah risiko lingkungan. Industri pengolahan nikel menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik. Jika terjadi pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah yang buruk, perusahaan dapat dikenai denda, gugatan hukum, serta kewajiban pemulihan lingkungan. Dan yang ketiga adalah risiko sosial. Pembangunan kawasan industri dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat apabila proses pembebasan lahan, perekrutan tenaga kerja, atau komunikasi dengan masyarakat tidak dilakukan dengan baik. Dan risiko yang keempat adalah risiko investasi. Nilai investasi sebesar 5 triliun merupakan investasi yang sangat besar. Perubahan harga nikel dunia, perubahan kebijakan pemerintah, maupun kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Dan risiko yang terakhir adalah risiko ekspor. Karena produk akan dipasarkan ke Asia dan Eropa, perusahaan harus memenuhi standar kualitas internasional. Jika produk tidak memenuhi standar negara tujuan, maka ekspor dapat ditolak. Risiko keenam adalah risiko keselamatan kerja. Pengolahan nikel dan limbah B3 memiliki tingkat bahaya yang tinggi, sehingga perusahaan harus menerapkan sistem keselamatan kerja yang ketat agar tidak terjadi kecelakaan. Itu tadi beberapa risiko yang dihadapi perusahaan. Dan selanjutnya ada alur perizinan. Sebagai konsultan, saya menyarankan alur perusahaan perizinan sebagai berikut. Tahap pertama adalah melakukan studi kelayakan atau feasibility study. Pada tahap ini, perusahaan menganalisis lokasi, potensi investasi, kebutuhan bahan baku pasar, dan dampak ekonomi. Tahap kedua adalah mendirikan PT PMA melalui notaris hingga memperoleh pengesahan badan hukum. Tahap ketiga adalah mendaftarkan perusahaan melalui OSS untuk memperoleh nomor induk berusaha atau NIB. Tahap keempat adalah mengurus PKKPR agar lokasi pembangunan sesuai dengan tata ruang wilayah. Tahap kelima adalah menyusun dokumen AMDAL dan memperoleh persetujuan lingkungan. Tahap keenam adalah mengurus seluruh perizinan teknis sesuai bidang usaha, seperti izin pengolahan limbah B3, pembangunan kawasan industri, serta izin operasional pabrik. Tahap ketujuh adalah membangun fasilitas produksi setelah seluruh persyaratan utama dipenuhi. Tahap ke-8 adalah melakukan uji coba operasional serta memastikan seluruh standar keselamatan, lingkungan, dan mutu telah dipenuhi. Tahap ke-9 adalah memulai kegiatan produksi secara komersial. Tahap terakhir adalah melakukan ekspor hasil produksi ke negara tujuan dengan memenuhi seluruh ketentuan kepabeanan dan perdagangan internasional. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The beauty of her face was beyond my wildest dreams.